Segera subscribe channel bermanfaat ini, klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Oke, hello guys, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di tutor nomor 1. Hari ini saya akan memberikan tes, saya akan memberikan latihan soal tentang soal USM, ujian seleksi masuk ke PKN STAN ya, atau SPMB lah ya, SPMB PKN STAN. Dan soal ini resmi saya mengambil naskah soal resmi USM PKN STAN tahun 2017 ya. Di sini saya akan memberikan banyak tips, banyak trik bagaimana caranya mengerjakan soal PKN STAN ini gitu. Ini adalah soal TBI, tes bahasa Inggris PKN STAN, atau soal TBI ini juga ada juga gitu di tes sekolah kedinasan yang lain. Jadi nggak cuma di PKN STAN, kan ada STMKG, itu juga pakai bahasa Inggris kan masuknya. Nah, di sini saya akan memberikan bagaimana caranya, tips dan trik bagaimana caranya menjawab soal PKN STAN satu persatu. Ya, paling 30 detik lah. 30 detik per soal. Is it possible? Yes, of course. It's possible. Nah, jadi tanpa berlama-lama, ayo kita mulai latihan soal PKN STAN ini ya. Ini naskah soal resmi 2017 USM PKN STAN 2017. Oke, dan seperti biasa jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian ada yang mau masuk sekolah kedinasan gitu ya. Karena di sekolah kedinasan ada tes bahasa Inggrisnya. Nah, inilah tesnya. Yuk kita mulai latihan soal dan saya akan langsung membahasnya satu persatu. So, stay tune, perhatikan baik-baik, fokus belajarnya. Oke? Dan soal ini juga bisa digunakan untuk latihan tes TOEFL. Oke? Karena saya menganggap ini kayak semi-semi TOEFL deh. Ya, latihan tes PKN STAN ini kayak semi TOEFL. Jadi, yuk kita kerjakan bareng-bareng. Tanpa berlama-lama, let's go. Nah, ini guys. Ini adalah soal USM atau seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN di tahun 2017. Ini adalah soal USM PKN STAN tahun 2017. Saya salin ke sini karena kalau misalkan saya share di naskahnya, saya nanti nggak bisa coret-coret gitu ya, untuk menjelaskan detail atau untuk membahas atau melakukan pembahasan soal. Nah, kita mulai dari nomor 1 ya. Yuk guys. Nah, ini nomor 1. Nomor 1 sampai nomor 4. Kalian boleh pause dulu terus kerjakan sendiri. Karena sekarang saya akan langsung melakukan pembahasannya. Soal seperti ini bisa dilakukan dengan hanya 30 detik per soal. Kalian bisa melakukan ini, kalian bisa menyelesaikan soal-soal ini hanya dalam waktu 30 detik. Karena ketika kalian nanti pas tesnya gitu ya, ketika kalian nanti pas menghadapi tes aslinya, kalian hanya punya waktu 30 menit untuk melaksanakan semuanya. Kalau nggak salah ini ada 30 soal, belum nanti reading, kan ya, belum nanti error recognition yang mencari yang salah. Pokoknya kalau di total semuanya, kalian tuh hanya perlu maksimal lah ya, 35 menit untuk menyelesaikan semuanya. Nah, itu gimana tuh? Satu soal aja, kalau misalnya 1 menit, itu kelamaan ya, lumayan kelamaan. Ya katakanlah ini ada 45 soal. Kalau satu soalnya semenit, nanti 45 menit dong. Kelamaan. Yuk kita langsung mulai aja deh. Number 1, look at here. Susan was self-reliant and hardly ever blah any assistance from other. Nah, ini adalah jenis soal inversion. Saya sudah mengajarkan teman-teman semua tentang inversion. Ada di video saya, boleh klik tentang inversion atau inverted sentence, dan bisa belajar di sana. And hardly ever, ini adalah hardly. Hardly kan negative expression. Hardly negative expression. Jadi rumusnya adalah selama ada and, hardly, tiba-tiba and atau negative expression-nya ada di depan, itu pasti jenis soal inversion. Negative expression itu ada apa aja sih? Ya ada hardly gitu kan, terus ada barely, ada never, ya, dan bla 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 dan bla bla bla. Ada seldom, dan lain-lain. Saya sudah jelaskan pokoknya di video itu. Nah, rumusnya adalah negative expression plus auxiliary plus subject plus verb gitu ya. Plus auxiliary plus subject plus verb. Nah, ini sudah ada negative expression-nya. Kita tinggal mencari auxiliary-nya. Auxiliary-nya mana? Sudah saya jelaskan di video. Auxiliary itu ada to be, ada to have, ada to do gitu kan. Nah, di sini auxiliary-nya menggunakan to do, yaitu menggunakan did. Jadi hardly ever, did gitu kan. Langsung mana subjeknya? Berarti pilihannya antara B dan C gitu kan ya. Hardly ever, did, subjeknya she, jelas banget. Verbnya adalah accept.
accept aja. Accept aja biasa. Accept. Ya, accept. Hardly did she accept any assistance from other. Oke, hanya accept. Sir, kenapa nggak accepted? Kalau accepted nanti double, gitu kan? Ininya past tense, ininya juga past tense. Nggak bisa kayak gitu. Jadi past tense-nya cukup diwakili oleh did. Hardly ever did she accept any assistance. Nah, any assistance from other. Nah, jenis kalimat ini adalah jenis kalimat inversion, guys. Nah, ini adalah jenis kalimat inversion. Sering muncul di soal PKN STAN. Dan ini rumusnya. Negative expression plus auxiliary plus subject plus verb. Kalian terapkan ini pasti benar 100%. Oke, seperti itu. Tuh kan, kalau kita tahu materinya, soal seperti ini paling cuma beberapa detik kan bisa selesainya. Oke, kita coba yang lain nih. Nomor 2. The parents should not raise the children in the without surveillance. Nah, seperti halnya soal yang ini nih. Sama seperti soal yang ini. Maksudnya gimana? Nih, soal yang ini kan kita kalau misalnya kita susah menerjemahkan, kita jangan fokus ke konteksnya, tapi kita fokuskan dulu ke jenis grammarnya apa yang ditanyakan gitu kan. Ini jenis grammarnya seperti ini, oh berarti materinya inversion, langsung jawab. Ini juga sama, meskipun kalian tidak bisa menerjemahkan semua kalimat ini, gak usah khawatir. Kita tinggal lihat aja, mana nih clue-nya. Nah itu dia tuh, mana nih clue-nya. Clue-nya mana? Kita tahu clue, kita bisa mengerjakannya. Gitu kan. Di sini clue-nya adalah risk. Ya, clue-nya adalah risk. Nih, risk. The parents should not raise the children in the without surveillance. Risk itu adalah kata kerja yang wajib diikuti oleh gerund. Ya, saya sudah ajarkan gerund and to infinitive. Jadi kata kerja apa aja yang wajib diikuti oleh to infinitive dan kata kerja apa aja yang wajib diikuti oleh gerund. Risk adalah kata kerja yang wajib diikuti oleh gerund. Mana nih verb ing nih? Gampang, itu adalah cek, udah. The parents should not risk leaving the children without surveillance. Udah kayak gitu guys. Gampang kan? Nomor 3. We were grateful for and proud of. Sama halnya kayak I'm proud of you gitu kan. Bangga padamu. Tuh. Proud of langsung objek kan. Diikuti oleh objek kan. Proud of you, proud of him. Kalau ini kan dia perempuan berarti proud of her. Gampang. Tinggal gitu guys. Oke. Nomor 4. The chairman urged that any objection during the meeting blah politely and by the member. Sorry. Nah, ini adalah jenis soal subjunctive. Oke. Dari mana sir tahu ini subjunctive? Ini ada urge. Urge itu adalah subjunctive verb. Subjunctive verb banyak, gak cuma urge. Ada suggest, ada recommend, ada suggest, recommend, insist, dan lain-lain gitu ya. Nanti saya akan upload deh materi tentang subjunctive lengkap. Video saya lengkap-lengkap semuanya nih insya Allah lah ya. Meskipun video saya agak sedikit lama, 30 menit gitu kan, 25 menit lama lah ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan lengkap. The chairman urged that any objection during the meeting. Nah kalau misalnya ada subjunctive ya, ketika ini kan maksudnya kan ingin dibuat pasif kan. Jadi the chairman mendesak any objection selama meeting agar dinyatakan secara sopan gitu ya. Agar dinyatakan secara sopan. Jadi kalau misalnya ada objection, any objection itu berarti keberatan. Kalau ada rasa-rasa keberatan, tolong dinyatakan secara sopan. Dinyatakan berarti pasif dong. Nah, to be-nya subjunctive itu tidak menggunakan MRIs gitu. MRIs itu tidak digunakan. Tapi to be dalam subjunctive itu menggunakan be aja. Gitu kan ya. The chairman urged that any objection during the meeting be stated, gitu kan, dinyatakan, be stated politely by the members, oke, dinyatakan secara sopan. Nah, to be-nya menggunakan be aja, kan kalau pasif kan rumusnya to be plus verb yang ketiga, oke, to be-nya menggunakan be. Kenapa to be-nya menggunakan be? Karena kalimat ini adalah kalimat subjunctive dengan ciri-ciri ada kata kerja urge, gitu kan ya. Nanti saya upload deh materi subjunctive supaya teman-teman tahu. Nomor 4, udah seperti itu, isinya adalah be stated. Oke. Nomor 1 isinya apa tadi, yang mana ya?
Did she accept? Yang ini. Nomor 2 isinya adalah living. Kenapa? Karena ada risk wajib diikuti oleh gerund. Nomor 3 isinya adalah a, karena proud of her, langsung objek. Nomor 4 isinya adalah be state, karena subjunctive. Di soal tuple juga ada kayak gitu. Jadi kadang-kadang menjebak gitu. Sip. Nomor 5 sekarang guys. Nomor 5 nih. Coba gampang kan? Jadi kalau misalnya kita tahu materinya, ya satu soal bisa 30 detik. Only 30 seconds is enough. Oke. Nomor 5. Nah, ini lumayan nih. Sarcophagus bla 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 was often decorated with biblical scenes in the early Christian times. Oke guys. Nah, ini adalah soal nomor 5 ya. Soal nomor 5. Soal nomor 5 ini adalah jenis materi positif. Belum saya upload videonya, belum saya upload materinya ke YouTube ini. Nah, ini langsung ke latihan soalnya aja. Soalnya sarcophagus bla 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 was often decorated with biblical scenes in the early Christian times. Nah, meskipun kalian nggak tahu nih, misalnya nggak tahu maksud dari kalimatnya, nggak tahu terjemahan dari kalimatnya, nggak apa-apa. Ya, the most important point is kalian mempertimbangkan atau kalian mencari ini clue-nya apa ya? Clue soalnya apa ya? Di materi apa ya gitu. Ciri-cirinya ini ada koma nih, sarcophagus. Koma ini jelas banget kalimat apositif. Kalimat apositif meminta kita untuk menjelaskan semakin detail. Ya, menjelaskan detail, in detail gitu ya. Detail. Misalnya gini nih, misalnya Revi, koma, nah Revi itu siapa? Revi, an English teacher misalnya ya. An English teacher, koma lagi. Teaching in our class misalnya. Nah, berarti kan semakin ke sana semakin detail gitu informasinya. Nah, itu yang disebut dengan apositif. Jadi semakin ke sana semakin detail informasinya. Ini kan sarcophagus, koma. Nah, biasanya setelah koma itu adalah noun phrase. Isinya harus kata benda lagi gitu. Jarang banget langsung kata kerja. Jadi butuh kata benda lagi yang menjelaskan si sarcophagus ini. Sama halnya ini nih, Revi, an English teacher. Ini kan noun phrase kan? Ini adalah kata benda yang menjelaskan si Revi gitu kan. Ini juga sama, membutuhkan kata benda yang menjelaskan si sarcophagus ini. Nah, kita tinggal cari yang noun phrase yang mana. Ya biasanya noun phrase ada 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 de gitu kan. Mana aja di sebelah sini ya di ABCD yang ada 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 de. Berarti isinya adalah yang C, a coffin placed above ground. Udah, isinya adalah yang C. Gampang kan? Jadi kalau misalnya kita tahu materinya, tahu materi grammarnya, dihadapkan dengan soal, kita nggak akan bingung. Tadi aja ngerjain soal ini, kalau misalkan ini kan lama dikarenakan saya membahas, gitu kan, membahas soalnya, membahas cara jawabnya. Jadi lama. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti di real testnya, mungkin teman-teman bakal lebih cepat ngerjainnya. Karena kan teman-teman gak usah membahas. Oke, nomor 6 sekarang. That machine bla 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 if you fix it immediately. Gampang banget nih. Ini tiba-tiba ada if clue-nya kan? Ada if clue-nya. You fix, subject plus verb yang kedua. If you fix. Ini adalah jenis soal conditional sentence. Ya, if-nya di tengah. Gak usah pusing. Saya sudah menjelaskan tentang conditional sentence. Bahwasanya conditional sentence juga kalimatnya bisa dibulak balik gitu kan. Inilah sebelah sini. You fix, itu kan simple past. If simple past. Nah, berarti di sininya harus apa? Ini adalah conditional sentence type 2, jelas banget. Type 2. Ya. Jadi sebelah sininya harus past future, guys. Oke. Karena biasanya kan kalau misalnya if-nya di awal, if simple past diikuti oleh past future gitu kan. Kalau misalkan if-nya di awal. Tapi kalau misalkan if-nya di tengah, ya jadi kayak gini. Ininya pindah ke sini, ininya pindah ke sini gitu. Jadi past future, if simple past. Ini setelah if-nya udah bener nih, simple past. Berarti sebelah sininya harus past future. That machine would work. Jelas banget. Jadi isinya adalah yang A ya. Would work. Karena past future itu would plus verb yang pertama. Gitu kan. Jadi isinya adalah yang A. Nomor 7. As soon as the last passenger bla 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 into the ship, the gate will be closed. Nah, sebetulnya ini juga sama conditional sentence gitu kan. Cuman if-nya dihilangkan, if-nya diganti menggunakan as soon as. Gitu ya. If-nya digunakan as soon as. Saya sudah upload video tentang conditional sentence bahwasanya kalimat conditional sentence itu nggak selamanya if.
If-nya itu bisa diganti dengan whether. Bisa loh. Ini pakai as soon as, bisa pakai although, bisa gitu kan. Bisa diganti if-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu informasi ini nih, teman-teman pasti nggak nyangka kalau misalnya ini tuh conditional sentence. Pasti nggak nyangka. Gitu kan. Oke, nomor 7. Lanjut lagi. As soon as the last person roll into the shape, the get will. Ini pasti menggunakan will. Berarti ini adalah present future. Oke, present future berarti will kan. Ini berarti if titik gitu ya, koma present future. Nah, present future-nya udah ada nih. Berarti kita kan tinggal mencari yang titik-titik ini kan, yang ini kan. Nah, ini adalah conditional sentence type 1. Ya, ini adalah conditional sentence type 1. Isinya adalah simple present, if, simple present, present future. Ini udah bener nih present future. Berarti sebelah sininya harus simple present. Jadi as soon as the last passenger, mana satu-satunya yang simple present? Ya C, gets. Oke, karena gets itu adalah verb yang pertama. Gitu. Kan simple present kan subject plus verb yang pertama aja, udah. Oke, kayak gitu. Nomor 8. Blah blah blah, Fonny always come late to the class, annoy the teacher very much. Nah, sebelah sini ini adalah materi tentang present clause. Tapi di sini adalah prasa press gitu ya. Untuk menjawab soal ini, kita harus pertimbangkan dulu nih. Kan Fonny always come late to the class, annoy the teacher. Ini ada comes, ini ada annoy. Ada double verb, gak mungkin. Berarti verb yang pertama itu nggak mungkin the real verb-nya. Nah, jadi verb yang aslinya itu adalah yang annoy. Berarti dari sini sampai sini ya itu adalah subjeknya. Harus diawali dengan that. Gitu. That Fonny always come late to the class, annoy the teacher very much. Ya, bahwasanya gitu kalau dalam bahasa Indonesianya, bahwasanya Fonny itu selalu datang terlambat. Bahwasanya atau ya kebiasaan si Fonny datang terlambat ke kelas itu membuat kesal gurunya, sangat membuat kesal gurunya. Jadi dari that sampai ke the class ini itu adalah subjeknya, verbnya annoy, ininya objek gitu. Kok bisa sir seperti itu? Ya bisa kalau misalkan diawali dengan that atau what. Nah ini kan ada what juga nih sebelah sini kan, ya ada what kan. Nah, kalau misalkan what, itu jadi nggak nyambung. What Fonny always come late, itu jadi nggak nyambung. Ya. Kalau what biasanya kayak, what you have done is wrong. Tuh kan, kayak misalkan nih. What you have done is wrong. Misalnya nih. Ini adalah jenis prasa nih. Nah, ini tuh segini tuh subjeknya nih. Ini press namanya, ini subjeknya. Nah, ini verbnya nih kan. Saya sudah ajarkan kan, to be itu bagian dari verb. Gitu kan. Jadi segini nih, what you have done itu adalah subjeknya. Is wrong. Jadi satu kalimat ini adalah subjeknya sepanjang ini karena diawali dengan press itu tuh. Dengan word what atau that gitu kan. Hanya word what dan that kebanyakan di soal TOEFL juga mengindikasikan soal jenis press gitu. Prasa, press. Nah gitu, karena kalau misalkan kita hadirkan di sini if, kalau if kan jadi conditional sentence, jadi nggak nyambung kan. Kalau kita taruh misalnya weather, kalau weather kan harus ada or, di sini nggak ada or, nggak nyambung. Jadi satu-satunya yang paling nyambung adalah that. Bahwasanya Fonny selalu datang terlambat ke kelas, membuat kesal gurunya. Jadi kan nyambung ya kalimatnya, kayak gitu. Kalau what jadi apa? Nggak nyambung kalau what. Secara makna juga nggak nyambung. Jadi sini adalah yang A ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Nomor berapa sekarang? Nomor 9. Nih. Daniel, accompanied by her parents, going to attend his college graduation ceremony. Nah, sebelah sini, di sininya kan ada going, ada verb ing, berarti di sini butuh to be. Nah, pertanyaannya adalah to be-nya menggunakan singular atau plural, gitu kan. Nah, untuk menjawab soal ini adalah jenis soal subject and verb agreement. Jadi, subjek sama verb-nya harus sama-sama agree. Nah, subjeknya Daniel nih, subjeknya Daniel. Saya tanya Daniel singular plural. Singular, jelas banget ya. Daniel itu adalah singular. Satu kan, Daniel he berarti. Daniel accompanied by her parents. Daniel, ditemani
oleh orang tuanya. Berarti Daniel ini perempuan ya. Accompanied by her parents, ditemani dengan orang tuanya. Nah, dikarenakan ininya singular, berarti kata kerjanya juga singular kan. Jadi isinya adalah yang is gitu. Yang ini nih, yang B. Daniel, accompanied by her parents, is going to attend his college graduation ceremony. Nah, ini kenapa menggunakan is? Jadi karena kan subjeknya adalah Daniel gitu. Jadi fokusnya ke Daniel, bukan ke her parents-nya gitu. Ya, jadi fokusnya itu ke Daniel, bukan ke her parents-nya. Oke, seperti itu guys. Ininya subjeknya singular, jadi jangan kekecoh dengan ininya nih, dengan her parents-nya. Dan kata-katanya udah jelas banget kan, Daniel, yang ditemani orang tuanya. Berarti kan tetap kan, Daniel kan subjeknya gitu. Nah, accompanied ini nggak cuma accompanied tuh, banyak banget ada kata-katanya tuh nggak accompanied doang gitu. Di soal tuh ada together with, kan bisa menggunakan itu ya. Ada together with, ada along with, boleh kayak gitu. Along with, together with, gitu ya. Yang bersama artinya tuh, accompanied by, together with, along with, artinya sama, yang bersama. Nah, fokusnya adalah ke subjek yang pertama gitu guys. Kalau misalkan andaikan saja saya ubah gitu, Daniel and Tono misalnya. Bla 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 bla. Berarti di sini nggak mungkin is, nggak mungkin. Karena kan ini Daniel and Tono kan sama dengan they kan. Berarti di sini akan menjadi are. Gitu guys, ya. Subject verb agreement itu materinya. Cukup nomor 10 sekarang. For your carelessness. For your carelessness, the team would have been saved the jungle. Take a look at here. Nah, di sini kan ada would have been saved. Ya, ini adalah past future perfect ya. Ini adalah tensesnya past future perfect. Karena ada would, past future, ada have perfectnya. Past future perfect. Tanpa kalian ketahui, ini adalah jenis soal conditional sentence. Lah, kok ini conditional sentence? Tahu dari mana, sir? Nah, saya udah pernah ajarkan di materi conditional sentence saya, bahwasanya conditional sentence itu bisa disingkat. Bisa disingkat, guys. Ini tuh isinya adalah had it been. Jika bukan ini antara had it not been atau had it been. Coba kita pasangkan gitu ya maknanya ya. Had it not been for your carelessness. Berarti had it not pakai not ya. Karena yang C ini singkatan dari, nih perhatikan. Ini tuh ya, si had it not been itu ya, singkatan dari if it had not been for your carelessness ya. Jika itu bukan dikarenakan kecerobohanmu ya. If it had not been for your carelessness, jika itu bukan karena kecerobohanmu, for itu bisa karena loh. Ya bisa because tuh nggak selamanya karena itu nggak selamanya because, bisa since, bisa for, bisa as, bisa gitu kan. So ya sering-sering baca, oke. Sering-sering baca. Had it not been, itu singkatan dari if it had not been for your carelessness, jika itu bukan dikarenakan kecerobohanmu, team would have been saved in the jungle gitu. Timnya mungkin akan selamat di hutan. Ini adalah jenis conditional sentence type 3. Oke, type 3. Ya, conditional sentence type 3 itu rumusnya adalah if plus past perfect gitu kan. If diikuti oleh past perfect, diikuti oleh ini nih, past future perfect. Past future perfect gitu. Ini adalah rumus conditional sentence type 3. Di sebelah sini juga kita udah bisa menjawab ya. Would have been. Oh, itu adalah past future perfect. Berarti di sebelah sininya harus menggunakan past perfect. Cuman di opsi ABCD-nya mungkin kalian ngerasa kok aneh ya. Past perfect-nya kok nggak ada if. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak belajar ini, mungkin teman-teman nggak akan tahu cara ngejawabnya gitu. Jadi ini menggunakan
conditional sentence yang disingkat gitu. Jadi menggunakan had it not been yang C ya. Had it not been disingkat menjadi if it had not been for your carelessness. Gitu. Misalnya kalian, Sir boleh nggak contoh yang lain yang bisa disingkat? Boleh. Misalnya nih saya contohkan nih. If I jika aku sudah mengambil, if I had taken the right path, atau itu kepanjangannya, boleh deh. The right, kepanjangannya, if I had taken phone misalnya ya. Ini contoh doang kan. Andaikan saja aku sudah mengambil handphone. If I had taken phone. Ini bisa disingkat menjadi if-nya hilang, had-nya ke depan. Had I taken. Gitu. Had I taken phone. If-nya jadi hilang. Gitu. Ini apakah ini masih conditional sentence? Ya masih. Cuman if-nya dihilangkan. Jadi bisa disingkat gitu guys. Oke? Oke, kita lanjut ke nomor yang 11. The trainer got his trainee what he or learns from 3 days workshop. Nah, 11 ini guys, ini adalah jenis soal kausatif. Saya belum upload video materi itu ke YouTube ya tentang kausatif. Nanti saya upload lah gampang ya. Buat saya nanti PR-nya kausatif sama subjunctif. Oke, kausatif sama subjunctif. Nanti saya bakal upload. Kausatif. Inilah jenis soal kausatif. Apa itu kausatif? Kausatif itu adalah kalimat suruhan, gitu ya. Tanpa berlama-lama, kalau saya ngejelasin materi di sini jadi lama dong ya. Langsung aja ke pertanyaan soalnya. Di sini ada got, ya. The trainer got his trainee, ini subjek, ini causative verb-nya nih, got his trainee, objek. Nah, dikarenakan causative verb-nya menggunakan got, jadi wajib diikuti oleh to infinitive. Ya. Jadi isinya adalah the trainer got his trainee to practice. Ya, menggunakan to infinitive karena causative verb-nya menggunakan got. Causative verb itu kan ada have, ada make, ada got. Nah, khusus yang have sama make itu subject plus have atau make diikuti oleh objek plus bare infinitive. Bare infinitive itu adalah original verb. Jadi kalau misalkan ini got-nya misalnya ini diganti nih. Got-nya diganti menjadi have misalnya. The trainer have his trainee, nggak to infinitive, tapi akan menjadi bare infinitive. Bare infinitive itu original verb, jadi verb satu aja gitu. The trainer have his trainee practice, jadi isinya akan menjadi B kalau causative verbnya diganti. Gitu. Karena secara materinya, secara gramatikalnya jadi kayak gini. Subject plus have atau make diikuti oleh objek, diikuti oleh bare infinitive. Kalau get, ini get harusnya verb yang pertama. Subject plus get plus objek diikuti oleh to infinitive. Jadi to plus verb yang pertama. Kalau misalkan causative verbnya adalah get. Gitu guys ya, paham? Paham ya? Ini kan got nih. Dan objeknya harus manusia. Ini kan his trainee manusia. Oke. Jadi diikuti oleh to infinitive, to practice gitu. Ya. Kalau misalkan got-nya diganti menjadi make misalnya. Ini bebasnya mau pakai make verb yang pertama, mau pakai made verb yang kedua, nggak ngaruh. Ya, yang paling penting kita tahu pattern dari causative verbnya itu gitu. The trainer makes his trainee practice aja. Karena causative verbnya makes, jadi menggunakan bare infinitive. Kalau causative verbnya get, menggunakan to infinitive. Nah, ini berlaku kalau misalkan objeknya manusia. Ini kan his trainee kan objeknya manusia. Kalau objeknya kata benda, itu nggak akan menjadi kayak gitu. Kalau objeknya kata benda, semuanya menggunakan verb yang ketiga. Gitu. Misalnya, I make my car washed by you. Okay? Aku menyuruh my car washed. Itu kan langsung verb yang ketiga, itu past participle menggunakan verb yang ketiga. Kalau misalkan objeknya ini adalah kata benda, kan car objeknya, bukan manusia. Kalau ini kan manusia nih, his trainee. Gitu guys. Ya, ini adalah jenis soal kausatif. Nantilah saya akan menjelaskan apa itu kausatif. Oke.
Nomor 12, we are going to watch blah blah blah, but the reviewers said that it was a flop. Ya, filmnya nggak rame. Nah, di sini yang mana nih? Frightened movie, the movie frightening, the frightened movie, the frightening movie. Ini gampang banget. Kalau misalkan ada di hadapan seperti ini, kita lihat maknanya. Film yang menyeramkan atau film yang terseramkan. Itu beda, ya. Kan ada present, ini namanya tuh present participle ya. Jadi menggunakan kan verb ing tuh bisa adjektif, verb 3 juga bisa adjektif. Cuman pemaknaannya gimana gitu. Ini isinya yang D ya, frightening movie yang menyeramkan, present participle. Present participle tuh verb ing. Kalau past participle itu verb yang ketiga gitu. Kalau misalkan yang past participle emang gimana, Sir? Misalnya cinta yang terlupakan misalnya cinta yang terlupakan berarti the forgotten, ini kan verb 3 tuh ya, love. The forgotten love, cinta yang terlupakan, karena maknanya di jadi menggunakan past participle. Dan ini adalah adjektif. Ini juga adjektif nih, frightening, tapi ini present participle. Ya, jadi frightening menggunakan verb ing, dan maknanya adalah meber karena aktif kan. The frightening movie, film yang menyeramkan gitu. Oke. Kita lanjut lagi, ini sampai 15 dulu ya guys ya. Nanti 16-nya di part kedua. Yuk, 13 dulu nih. 13, this blah blah statue was made about 100 years ago by an Italian sculptor. Nah, ini adalah jenis soal yang dimana kalian harus menentukan adjektifnya guys ya. Untuk menentukan adjektif seperti ini kan pasti kalian bingung nih. Ini adjektif, ini adjektif, ini adjektif. Misalnya nih, misalnya ini kalian bingung misalnya. Kalian harus ingat osaskom guys. Osaskom. O tuh opinionnya. Opinion tuh berarti ini nih interesting, nih menarik. Jadi adjektif yang realnya gitu. S yang pertama itu adalah size. Oke, ukurannya long, short, kayak gitu ya. A ini adalah age, kayak old, young, kayak gitu-gitu. S yang kedua itu adalah shape, bentuk, kayak square, round, kayak gitu. C itu adalah color, itu warna gitu ya. O itu adalah origin itu kebangsaannya, kayak misalkan Japanese, orang Jepang, Thai, orang Thailand, Indonesian, orang Indonesia, British, berarti orang Inggris. M di sini adalah material tuh ya kayak gini tuh, kayak ya kayak ini, kayak wooden material tuh, plastik, kayak gitu-gitu. Nah, kita susun nih, yang mana yang duluan gitu. Ini cara nyusunnya, ini kita ingat osaskom ini cara nyusunnya gitu. Interesting udah ada, berarti interesting yang pertama. Kan itu kan opinionnya, interesting. Nah, setelahnya ada nggak size sebelah sini? Di opsi A, B, C, D ini ada size nggak? Nggak ada kan ya. Ada age nggak? Nggak ada. Ada shape nggak, bentuk? Nggak ada. Ada C nggak, color? Ada nih, brown. Berarti udah bener nih. Interesting, brown, wooden. Wooden adalah, kalau wooden kan materialnya nih, wooden kan materialnya. Jadi interesting, brown, wooden. Isinya adalah yang D gitu ya. Nah, cara menentukan adjektif kayak gini, you must remember osaskom ini nih. Osaskom ini adalah urutan bagaimana caranya kita menentukan adjektif. Jadi kadang-kadang ketika kita nulis tes misalnya ya, terus adjektifnya ada 3 nih. Nah, urutannya gimana? Nah, ini caranya gitu. Sip ya. Kita langsung ke nomor 14. Kita lanjut lagi ya. Bentar lagi nih, sampai 15 aja dulu, nanti ke part 2. His suggestion sounds blah blah blah, so we decide to put it in our proposal. Nah, ini adalah jenis linking verb. Oke. Linking verb. Apa itu linking verb? Linking verb itu adalah kata kerja yang langsung bisa diikuti oleh adjektif. Kayak misalkan, it tastes delicious, itu terasa enak.
I feel good. Aku merasa baikan. Itu kan kata kerja yang wajib diikuti oleh adjective, yang bisa langsung diikuti oleh adjective. Nah ini suggestion sounds, misalnya it sounds great, sounds apa gitu kan. Nah kita tinggal cari nih di opsi A, B, C, D ini yang adjective yang mana gitu kan. Karena harus diikuti oleh adjective sounds-nya. Yang adjective adalah his suggestion sounds logical. Nah ini nih, yang C-nya ya. Karena wajib diikuti oleh adjective. Nomor 15, no sooner bla 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 the train station than she changed her mind to go by bus. Nomor 15, ini adalah jenis soal inversion lagi, guys. Inversion lagi ini. No sooner itu adalah negative expression nih, negative expression nih, no sooner. No sooner-nya adalah negative expression, NA, let's say. Ya, plus auxiliary seperti biasa, plus subject, plus verb. Kita tinggal mencari auxiliary-nya. Auxiliary-nya mana? No sooner. Langsung nih antara C dan D, berarti kan ya. Auxiliary-nya. Subjeknya benar, si. Verb-nya benar. Oh, antara C dan D benar. Berarti kita tinggal cari then she changed her mind to go by bus. No sooner. No sooner. Oh ya, no sooner. Nah, oke. Ini kan rumus dari inversionnya nih. No sooner, auxiliary, subject, plus verb. Nah, kita tinggal cari nih. Ini kan antara C dan D gitu ya. Ini antara C dan D nih. Oh, salah ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 15. No sooner, bla bla bla, the train station, then she changed her mind to go by bus. Gitu kan. Ini ada, ini inversion lagi nih, oke. Ada no sooner negative expression-nya. No sooner, gitu kan. No sooner diikuti oleh auxiliary, diikuti oleh subject, diikuti oleh verb, gitu kan. Nah, udah ada no sooner-nya. Kita tinggal cari auxiliary-nya. Auxiliary-nya yang mana nih di opsi A, B, C, D? Ada dua ya, ada did sama had. Penggunanya juga dua-duanya benar. Did she reach? Had she reached? Ini adalah verb yang ketiga. Karena menggunakan had, jadi harus perfect. Nah, for information, no sooner itu wajibnya diikuti oleh past perfect, guys. Oke, ini harus diikuti oleh past perfect. Jadi isinya adalah no sooner had she reached the station, then she changed her mind to go by bus. Jadi isinya adalah yang di. Jadi isinya adalah yang di, guys. No sooner had she reached the train station, then she changed her mind to go by bus. Oke, menggunakan past perfect karena no sooner memang umumnya menggunakan past perfect kayak gitu ya. Sekarang kalau misalkan bukan no sooner gimana? Misalnya nih saya ganti nih ya no sooner-nya ini misalnya ya. Misalnya saya ganti menggunakan hardly atau yang biasa-biasa atau never misalnya. Never atau menggunakan never. Itu biasanya akan menjadi C kalau never. Never did she reach the train station, then she changed her mind to go by bus. Kayak gitu. Cuman permasalahannya kalau misalkan menggunakan never, maknanya jadi kurang srek gitu ya. Kurang nyambung gitu maknanya. Jadi menggunakan no sooner yang paling benarnya. Dan ingat, kalian langsung aja tanamkan gitu ya. Stick on your mind, tanamkan pada pikiran kalian kalau misalnya ada no sooner itu isinya pasti past perfect. Kayak gitu ya. Udah, nanti kita lanjut ke part yang kedua ya, karena ini ada jumlahnya 30 soal, takutnya kelamaan. Guys, nanti kita lanjut ke part yang kedua. Oke. Oke guys, cukup ya. Thank you so much for watching this tes dan pembahasan soal PKN STAN tahun 2017. Saya baru nyampe 15 soal, karena memang satu soal terus bahas, dua soal terus bahas, emang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nanti pokoknya saya bakal langsung gas lagi gitu ya ke part yang kedua. Belum lagi nanti ada error recognition-nya, belum lagi nanti ada reading comprehension-nya. Saya akan bahas semua soal USM PKN STAN tahun 2017. Oke, seperti itu. Thank you so much. Don't forget to subscribe this channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini terus memberikan konten yang bermanfaat. Terima kasih.